Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizur Rahman. NPM saya 4118 2191 24 0050. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Praktikum Ilmu Faal 2. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita tutupkan serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan praktikum ilmu faal 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan dosen pembimbing saya, Bapak Dani Nuryadi MPD, dosen pembimbing mata kuliah Praktikum Ilmu Faal 2. Nggak perlu basa-basi, marilah kita langsung ke materi. Materi ini tentang konsep dasar faal olahraga. Faal olahraga fokus pada antropometri, sebuah tinjauan mendalam tentang pengukuran tubuh sebagai landasan ilmu faal dalam mencapai performa atletik maksimal. Apa itu antropometri? Yang pertama, definisi ilmu antropometri adalah ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi tubuh manusia secara sistematis. Yang kedua, asal kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu atropos yang disebut manusia dan metron atau disebut ukuran. Yang ketiga, pentingnya variasi. Pengukuran ini krusial untuk memahami variasi fisik, komposisi tubuh, dan kondisi kesehatan individu. Antropometri menyediakan data numerik yang objektif mengenai struktur dan bentuk tubuh, menjadikan dasar dalam ilmu faal olahraga. Tujuan pemeriksaan antropometri dalam olahraga. Antropometri adalah alat diagnostik dan prediktif yang esensial untuk optimalisasi performa atlet. Ada penilaian komposisi tubuh, menentukan ratio lemak, otot, dan tulang untuk menyesuaikan program latihan dan diet agar mencapai komposisi ideal. Ada juga identifikasi potensi atletik, mengidentifikasi potensi fisik peserta didik usia muda yang paling cocok untuk cabang olahraga tertentu berdasarkan proporsi tubuh. Ada pemantauan kebugaran, memantau status gizi, pertumbuhan fisik, dan perubahan kebugaran atlet secara berkala yang langsung mempengaruhi performa. Ada pencegahan cedera, mendukung menegahan cedera dengan menganalisis proporsi tubuh dan optimalisasi mekanika gerak. Prosedur dapat memeriksa antropometri. Yang pertama, tinggi badan. Menggunakan stadiometer, atlet berdiri tegak, tumit, pantat, dan kepala menyentuh dinding atau alat ukur. Yang kedua, berat badan.
Menggunakan timbangan digital yang terkalibrasi dilakukan tanpa alas kaki dan dengan pakaian minimal. Yang ketiga, pengukuran lingkar tubuh. Menggunakan pita pengukur meliputi lingkar dengan paha atau pinggang untuk menilai distribusi massa otot dan lemak. Yang keempat, panjang anggota tubuh. Pengukuran panjang tungkai dan rentang lengan. Sangat penting untuk olahraga yang membutuhkan jangkauan. Item pengukuran astropometri kunci dalam olahraga. Pengukuran ini menyediakan dana esensial untuk profil fisik atlet, dari dimensi umum hingga spesifik. Yang pertama, berat badan, BB atau disebut BB. Indikator massa total penting untuk manajemen gizi dan kategori berat. Ada tinggi badan atau disebut TB. Dimensi vertikal tubuh relevan untuk olahraga seperti basket atau voli. Yang ketiga, ada tinggi duduk. Mengukur panjang badan bagian atas, membedakan antara panjang tungkai atau torso. Yang keempat, ada rentang lengan. Jarak dari ujung jari ke ujung dari jari dengan lengan terlentang krusial untuk dayung dan renang. Yang kelima, lingkar lengan atas. Mengukur massa otot di bagian atas tubuh terkait dengan kekuatan fungsional. Mengapa astropometri penting untuk performa? Dan saya akan jelaskan. Pemilihan tipe tubuh membantu mencocokkan tipe tubuh somatotipe atlet dengan tuntutan spesifik cabang olahraga. Misalnya mesomorph untuk angkat besi, ektomorph untuk lari jarak jauh. Ada juga perancangan program latihan. Pelatihan dapat merancang program latihan yang efisien dan dipersonalisasi. Mempertimbangkan panjang tungkai untuk langkah lari atau rentang lengan untuk jangkauan. Ada perkembangan fisik jangka panjang, memungkinkan pemantauan perkembangan fisik dan kebugaran atlet secara longitudinal, memastikan mereka berada di jalur yang benar menuju performa puncak. Studi kasus program identifikasi atlet potensial di Indonesia. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Indonesia menjadikan astropometri sebagai landasan program pembinaan bakat. Target program mengumpulkan data astropometri dari 250.000 peserta didik berusia 9 atau 12 tahun. Tahun pada 12 tahun pada tahun 2024. Yang pertama, pemanfaatan data fisik ini digunakan untuk menyesuaikan pembinaan atlet, menggerakkan mereka ke cabang olahraga yang paling sesuai dengan potensi fisik. Dan metodologi pengukuran dilakukan secara massal oleh guru pendidik jasmani olahraga dan kesehatan atau disebut PJOK, menggunakan alat ukur sederhana namun terstandarisasi. Kelebihan dan keterbatasan astrometri. Kelebihan astrometri yang pertama, sederhana dan murah. Prosedur pengukuran mudah dipelajari dan alat yang dibutuhkan relatif murah dan portable. Yang kedua, dapat dilakukan massal. Efektif untuk screening awal populasi besar, seperti dalam program identifikasi bakat. Dan yang ketiga, akurat untuk status fisik.
memberikan indikasi akurat mengenai status gizi, pertumbuhan, dan komposisi tubuh saat ini. Keterbatasan antropometri kurang sensitif terhadap perubahan komposisi tubuh dalam jangka waktu yang sangat pendek atau harian. Hasil dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan etnis sehingga perlu acuan standar yang sesuai. Memerlukan pelantikan petugas yang memandai untuk menjamin validitas dan reliabilitas dalam pengukuran. Astropometri, landasan pengembangan atletik modern. Yang pertama, alat pengukuran kritis. Astropometri adalah alat integral dalam fase olahraga untuk mengukur, memahami, dan memprofilkan kondisi fisik atlet secara rinci. Yang kedua, meningkatkan performa. Pemeriksaan yang konsisten membantu pelatihan dalam ilmuwan olahraga dalam mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan fisik yang mengarah pada peningkatan performa. Yang ketiga, integrasi ilmiah. Mengintegrasikan astropometri ke dalam pembinaan atlet, memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk program pelatihan yang efektif dan efisien. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang tidak mengenakan dan kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.